Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Indah Mahendianti dari kelas T4308 dan merupakan mahasiswa Teknik Industri Universitas Telkom. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dampak virus corona pada sektor perdagangan, ekspor dan impor, sekaligus menjelaskan secara singkat mengenai materi yang ada di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi pada minggu ke-9, di mana ini merupakan salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Nah, sejak awal tahun 2020 kita dihebohkan dengan adanya wabah virus corona yang berasal dari Wuhan, China. Dan penyebaran virus corona ini sudah menyebar luas ke berbagai negara termasuk Indonesia. Tidak hanya masalah kesehatan, dampak yang terjadi akibat virus corona ini juga mempengaruhi perdagangan dan ekonomi terutama pada sektor ekspor dan impor, dan berpengaruh juga terhadap PDB Indonesia. Nah, sebelumnya, apa sih PDB itu? Nah, PDB itu atau produk domestik bruto merupakan nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Nah, fungsi PDB ini tuh apa sih? Nah, fungsinya ini sebagai alat ukur bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Nah, gimana sih cara menghitung PDB suatu negara? Nah, perhitungan PDB suatu negara ini bisa dilakukan dengan cara menjumlahkan antara konsumsi rumah tangga nasional, investasi, konsumsi negara, dan juga ekspor impor. Nah, secara agregat pertumbuhan PDB real ini mewakili pendapatan suatu negara dan tingkat inflasi mencerminkan harga umum suatu negara. Juga karena perdagangan internasional melibatkan mata uang yang berbeda, maka nilai tukar mempengaruhi tingkat harga. Oleh karena itu, dalam menilai permintaan agregat, para ekonom menggunakan nilai tukar real daripada tukar nominal. Meningkatnya PDB real domestik mendorong permintaan akan barang-barang impor dan juga mengurangi ekspor neto. Dengan adanya pandemi seperti ini sangat berpengaruh sekali nih terhadap ekspor dan impor Indonesia, karena bisa dikatakan Indonesia ini bergantung dengan Tiongkok, karena nilai impor Indonesia ini hampir 2 kali lipat lebih besar dibandingkan ekspor ke negara tersebut. Dari sisi impor pangan, Indonesia memiliki ketergantungan untuk mengimpor bawang putih dan juga buah-buahan dari Cina. Dan juga belakangan ini Indonesia lagi gencar-gencarnya membangun infrastruktur. Tetapi dengan adanya corona seperti ini berakibat tersendatnya impor barang bahan baku karena kebanyakan pemasok dari bahan baku infrastruktur kita ini berasal dari negara Cina. Tidak hanya impor, beberapa produk ekspor Indonesia ke Cina juga mengalami perlemahan, karena secara otomatis negara Cina akan mengurangi jumlah permintaannya. Terlebih lagi secara global, banyak pabrik di Cina yang mengurangi produksi karena penduduknya tidak bisa bekerja akibat virus corona ini. Nah, untuk mengatasi permasalahan tadi, mungkin Indonesia sendiri harus mengurangi impor dengan cara menciptakan substitusi impor. Nah, caranya gimana sih? Nah, caranya pemerintah ini perlu mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi produk buah-buahan lokal dibandingkan yang impor. Nah, dalam hal produksi, pemerintah juga harus mendorong para petani-petani lokal untuk meningkatkan produksinya baik secara kuantitas maupun kualitas agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak hanya buah-buahan saja, pemerintah juga perlu mendorong ekspor produk pertanian lainnya yang berorientasi ekspor dan mengevaluasi pajak tempat pariwisata seperti perhotelan atau restoran itu tuh bisa dikurangi. Serta untuk cash flow sendiri mungkin dari pihak perbankan bisa memberikan kebijakan dengan memberikan suku bunga yang rendah untuk rumah-rumah pinjaman dan juga untuk kredit nih bagi perusahaan atau UMKM yang terkena dampak dari virus corona ini. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil itu yang pertama, ada hubungan jangka pendek dan jangka panjang nih antara PDB dan juga impor Indonesia. Dan yang kedua, ada juga hubungan panjang pendek PDB dengan ekspor Indonesia. Namun, dalam hubungan jangka panjang, tandanya itu tidak konsisten.
Nah, yang terakhir itu mencari alternatif nih, selain impor dari luar negeri seperti memproduksi komoditas pangan atau pertanian, peternakan, dan juga bahan baku sendiri.